lain kita bandingin sama negara berkembang lain, gimana teman-teman? Masih terasa di sana mirip-mirip. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 3. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Hari ini aku bersama Roshida, Devin, Satrio, Aulia, dan Wardah. Mari kita mulai. Kita mulai dari pembahasan dasar aja dari negara kita sendiri. Pertama kita bahas pendidikan di Indonesia. Roshida, menurutmu gimana sih gambaran pendidikan di Indonesia? Jadi Indonesia ini punya sistem pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, informal. Kemudian secara terstruktur pendidikan di Indonesia itu udah cukup lengkap, meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia melalui kurikulum, pelatihan guru, dan pemerataan akses pendidikan. Betul banget, Mbak. Tapi tantangannya juga besar. Indonesia itu negara kepulauan. Akses di kota dan di desa beda jauh. Masih ada masalah kualitas guru, sarana prasarana, sampai pemerataan internet. Oh, ternyata meskipun sudah ada program-program tapi masih ada kendala. Kalau dari masalah paling kelihatan apa sih menurut Mbak Aul? Kalau yang paling terlihat dan paling terasa sih kualitas guru dan pemerataan fasilitas ya. Di Indonesia itu masih menghadapi rendahnya kualitas guru dan fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium itu masih belum merata. Benar sekali Kak Aulia, ditambah lagi masalah kurikulum yang sering berganti. Jadi setiap ganti kebijakan, guru dan siswa itu harus adaptasi terus. Nah, hal ini yang bikin kadang proses belajar itu jadi nggak stabil. Nah, selain itu akses pendidikan juga masih jadi masalah, di mana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu itu mengalami kesulitan dalam belajar ke sekolah karena adanya biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan alat belajar. Setelah kita kulik lagi ternyata ini masalah yang udah ada dari lama dan mungkin pemerintah sudah ada kebijakan-kebijakan namun secara pelaksanaan itu belum merata. Setelah kita tahu nih permasalahannya di Indonesia dari kualitas pendidikan, dari kualitas guru, fasilitas dan lain-lain, kita bandingin sama negara berkembang lain, gimana teman-teman? Setelah kita mengetahui permasalahan yang ada di Indonesia tadi, mungkin kita bisa melihat gimana negara-negara berkembang lain terhadap sistem pendidikan ataupun kondisi pendidikan yang ada. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara berkembang lain kayak India, Vietnam, dan Filipina, kita bisa melihat lebih dalam mengenai pendidikan. Gimana nih kalau misal pendapat Roshida mengenai pendidikan di India? Kalau di India itu mungkin India punya masalah yang mirip dengan pendidikan yang ada di tempat kita ini, terutama soal jumlah penduduk yang besar dan adanya kesenjangan di kota sampai desa. Tapi India itu masih lebih maju dari kita di bidang teknologi pendidikan, terutama semenjak pandemi kemarin. Oh, itu kalau India ya, Mbak? Iya, betul. Nah, kalau Vietnam ini menarik, Mbak. Wah, apa tuh? Gimana Karena gitu? meski termasuk negara berkembang, Iya. prestasi pendidikan mereka itu tinggi. Karena kuncinya itu disiplin, penguatan matematika, sains, dan standar guru yang ketat. Nah, aku juga pernah dengar ternyata di Indonesia itu pengetahuan ataupun ketertarikan tentang STEM itu sedikit banget, cuma 1%. Mungkin itu juga jadi faktor penyebab kita nggak bisa semaju Vietnam ya untuk saat ini. Nah, kalau di Filipina nih, mereka nih masih menghadapi rendahnya kualitas sekolah dan tingginya tingkat putus sekolah tuh masih terasa di sana. Mirip-mirip. Nah, kalau di Filipina nih, mereka masih menghadapi rendahnya kualitas di sekolah mereka.
Dan tingginya tingkat putus sekolah pun masih terasa. Mirip-mirip lah dengan Indonesia beberapa daerah di sini. Oh, mungkin Filipina juga secara bentuk negara kepulauan kayak kita ya. Mungkin masalahnya juga masih sama. Terkait negara Filipina, mungkin juga secara bentuk kepulauan itu sama kita. Jadi ya ternyata 11-12 juga negara berkembang antara Filipina dan kita. Mungkin secara garis besar kita itu masih sama dengan Filipina, tapi terkait India sama tadi Vietnam, kita tuh masih di bawahnya ya ternyata. Iya, masih tertinggal. Izin. Terus nih, menurut Wardah, apa sih yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Tentunya ada beberapa faktor ya Kak. Yang pertama ini ada kebijakan pemerintah, pendanaan, budaya belajar, dan kualitas tenaga pendidik. Contohnya seperti di Vietnam. Kalau di Vietnam sendiri ini sangat fokus pada kedisiplinan sama standar nasional dari negara tersebut. Nah, betul sekali Saudari Wardah. Selain itu, banyak sekali negara berkembang itu belum punya anggaran pendidikan yang memadai. Semakin kecilnya anggaran, semakin berat untuk memperbaiki fasilitas dan kualitas guru. Oh, berarti Indonesia kira-kira belum menerapkan hal itu ya, Devin? Iya, masih kurang dibandingkan negara-negara lainnya. Oh. Terus apa aja sih yang udah dilakukan pendidikan di Indonesia? Jadi yang udah dilakukan pendidikan di Indonesia itu contohnya aja yang kemarin itu ada kurikulum merdeka yang mungkin lebih fleksibel, terus fokus pada kompetensi, kemudian pembelajarannya itu berbasis proyek juga. Nah, selain itu ya Mbak, pemerintah juga terus meningkatkan pelatihan guru lewat program seperti PPG Prajabatan, dan platform digital seperti Guru Belajar. Dan untuk siswanya sendiri, Indonesia tuh memberikan bantuan KIP. Itu tuh sangat berguna bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya namun terhalang oleh biaya. Oh, ternyata selain kita juga, meskipun kita masih banyak kekurangan, tapi pemerintah juga selalu melakukan perbaikan untuk pendidikan yang lebih maju tentunya. Iya, betul. Betul sekali. Setuju. Oke, terakhir ya, kan kita itu calon guru. Yes. Insyaallah, amin. Insya Allah. Apa sih harapan kalian untuk pendidikan di Indonesia? Kalau aku sendiri berharap biar fasilitas pendidikan di Indonesia ini bisa merata dari ujung Sabang sampai Merauke. Jadi biar tempat-tempat yang belum terjamah pendidikan bisa merasakan pendidikan. Begitu. Kalau aku sendiri itu ingin lebih banyak guru hidup lebih sejahtera dan berkualitas, karena seperti yang kita ketahui bahwa guru merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan pendidikan. Begitu. Kalau Mbak Rosida gimana? Nah, gimana Saudari? Kalau menurutku sih semoga kurikulum yang ada di Indonesia ini lebih stabil lagi, maksudnya tidak berubah-ubah. Soalnya kan kalau dilihat dari kemarin-kemarin juga perubahan kurikulum itu menyebabkan pendidikan itu jadi terhambat gitu loh, kayak pengajarnya juga kesulitan untuk memahami kurikulum yang baru, kemudian peserta didiknya harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Gitu Mas. Iya, Nah, betul. kalau kamu bagaimana? Kalau aku sendiri sih berharapnya internet itu merata ya teman-teman, karena biar pembelajaran digital itu bisa lebih optimal gitu. Tapi yang paling penting tuh pendidikan harus memerdekakan siswanya, bukan yang menekan siswanya. Benar sekali. Benar sekali, Setuju itu sih, betul. sesuai dengan pendapat dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara tentunya. Ya mungkin segitu saja podcast kali ini, semoga obrolan kita bermanfaat untuk kalian semuanya, dan harapan-harapan tadi yang telah kami sampaikan semoga dapat terwujud untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih semuanya. See you. See you. Berapa? 10 menit? Ya ada lah, 7 menit lah. Ya, Ya, ada. nggak apa-apa. Berapa menit? Saya ada segini. Oh, bisa. Aman lah. Bukannya dulu. Mau bikin Selain itu, akses ke Ngutakat. negara berkembang lain gimana teman-teman?
Iya, Pak. Aku ki bingung kocak menjawabnya. Sorry. Enggak ya, aku Lah aku kira nge-scroll kocak. Aku kira nge-scroll bagianku iki. Ternyata aku langsung didundur dhewe. Ulangi ya. Oke, dari aku. Mirip-mirip. Dari awal lagi kalau Iya. Filipina. Emang kalau Filipina Langsung. aku lahir langsung. Kawan kayak kita ya, mungkin masalahnya juga masih sama. Ah ya, saya agree coba. Orang lagi ngomong. Ayo. Ya iki naplek aku kocak. Gue Buat naplek MSG aku ada prono. Jadi ini hari Minggu dan kita Ya udah. ngomong kocak ngapain? Hai. Aku tuh. Oh, ini branding banget. Lihat ini ada Devin, ada Habibah, ada Iza, ada Aul. Sorry nggak kenal. Izin sih, Ros. Izin. Ya kamu, Pak.